Yang pertama kaitan dengan juknis sebagai turunan dari Permendikbud nomor 81 berkaitan dengan honor tutor yang ASN. Banyak rumor honor tutor yang ASN itu tidak bisa dibiayai. Nah itu jawabannya seperti apa? Karena di angka sendiri tutor yang ASN itu banyak laporan dari teman-teman PKBM yang sudah aktivasi AKAS nggak keluar. Gitu. Lanjut tanya berikutnya. Yang kedua, kalau memang benar itu seperti itu, apa bedanya dengan ASN yang kerja di KPU, Bawaslu, PPK, Panwas itu bisa menerima? Kenapa di tutor nggak bisa? Itu pertanyaannya. Yang kedua, pada saat mengisi AKAS, saya di sini sudah mengisi AKAS, honor tutor itu tidak boleh lebih dari 50% kena warning di AKAS-nya. Padahal kalau di juknisnya itu bahwa honor tutor itu tidak ada batas. Betul, tidak ada batasnya. Tapi di sini kena warning. Yang ketiga, banyak teman-teman yang melaporkan ke saya bahwa kalau setelah install lalu aktivasi itu kena warning konversi data. Padahal dia belum pernah, PKBM kan baru sekarang, tetapi kena warning konversi data. Itu sudah sering banyak yang kirim foto screenshotnya ke saya suruh install ulang, tapi tetap seperti itu. Terima kasih, itu 3 pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon untuk pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ASN tadi ya. Ini perbedaan ketentuan pembayaran honor yang sifatnya gaji bulanan. Bapak Ibu bisa lihat kolomnya itu ada BOS, ada BOP PAUD, dan ada kesetaraan. Ada perbedaan. Kemudian ketika tadi Bapak menemukan di aplikasi bahwa untuk yang BOP, yang kesetaraan ada batasan, nanti saya sampaikan karena itu perlu diubah. Kenapa regulasinya tidak berbicara seperti itu? Saya khawatir karena pada prinsipnya itu untuk BOS dan BOP itu ya aplikasinya sama, jadi takutnya copy gitu loh Pak, dengan formula-formula di dalamnya gitu ya, tinggal menambahkan untuk ada sasaran BOP-nya. Jadi itu juga perlu saya catat tentunya, karena ketentuan regulasinya tidak seperti itu. Jadi harusnya sistem mengikuti regulasi yang ada. Terima kasih Pak, untuk itu nanti saya ingatkan teman-teman untuk katakanlah menyesuaikan regulasi yang ada, karena untuk BOP PAUD ataupun kesetaraan untuk pembayaran honor tidak ada batasan. Kalau yang ada batasan 50% itu adalah dana BOS. BOP PAUD ataupun kesetaraan tidak ada, sehingga dari sisi aplikasi harus diperbaiki. Lalu apalagi, apakah ASN untuk yang tutor ASN bisa dibayarkan? Bisa. Ketentuannya di mana? Bisa dilihat di poin D, baik di BOP PAUD atau kesetaraan. Untuk BOS, untuk pendidik dan tenaga kependidikan dia beda syarat dan syaratnya. Ketika dia ASN, ketika dia pendidik, pokoknya untuk yang di BOS itu hanya berlaku yang sifatnya gaji bulanan dan ada batasan 50%. Di BOS ini SLB, ini mohon perhatiannya, itu hanya yang non ASN aja, yang sifatnya gaji. Di luar yang honor narasumber yang sifatnya mekanisme kegiatan. Itu di luar itu. Kalau yang ada di poin yang ini adalah yang sifatnya gaji bulanan, yang ada batasannya 50% dan hanya untuk non ASN. Kenapa hanya untuk non ASN? Karena yang ASN sudah digaji sama pemerintah. Dan pendidik dan non ASN-nya dan statusnya pendidik, dia harus punya NOPTK. Dia harus terdaftar di Dapodi. Dan dia belum menerima tunjangan. Tetapi ketika yang tenaga kependidikan, dia tidak harus terdaftar di Dapodi. Ini untuk yang BOS dulu. Tidak harus terdaftar di Dapodi. Bahkan ada yang bertanya, kalau usia
Kalau tidak terdaftar ya bebas dong usianya ketika memang dia memang diperbantukan di satuan pendidikan. Hanya diperlukan surat tugas dari satuan pendidikan tersebut. Ini yang nih bos. Lalu bagaimana yang di BOP PAUD ataupun yang kesetaraan? Kita berbeda karena ini sama. BOP kesetaraan tidak ada kriteria dia harus ASN ataupun non ASN. Artinya apa? Dua-duanya bisa. Tetapi di sini mereka harus terdaftar di Dapodi. Selanjutnya apa? Selanjutnya untuk yang pointed belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Artinya apa? Contoh, ketika ada guru SMP, dia ASN, ya kan? Lalu, ya, guru SMP itu dia dapat gajinya memang ASN-nya dia tupoksinya di situ kan di SMP itu kan. Tetapi dia belum mendapatkan di katakanlah di PKBM-nya. Gaji pokok di PKBM itu belum dapat, maka bisa dapat. Karena di sini dari narasi apa? Belum memiliki gaji pokok sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang bersangkutan di sini adalah pada saat di tempat dia mengabdi untuk yang di PKBM. Atau di sini disebut sebagai kayak tutor atau guru bantu lah, banyak lah namanya, ya. Jadi mengacu di sini. Kalau terkait dengan ke atasnya, misalkan tidak ada dan sebagainya, ini jadi catatan nanti saya angkat ke tim markas gitu ya, agar disesuaikan dengan ketentuan yang ini. Begitu juga dengan PTK-nya. Karena kalau PTK-nya baik pendidik ataupun tenaga kependidikan, dia untuk yang di BOP itu harus tercatat di aplikasi Dapodi. Nah, seperti itu. Sudah terjawab semua ya Pak ya? Ya tadi jawaban permasalahannya ketika yang ASN itu banyak yang laporan tidak keluar di ARKAS gitu ya. Padahal di Dapodi sudah tercatat. Iya, artinya itu adalah dalam memasukkan database ke sistem yang ARKAS yang BOP-nya yang ada kendala. Ya, betul. Terima kasih. Saya kebayangnya di situ bahwa untuk yang ARKAS BOP-nya berarti untuk yang PTK-nya perlu ditarik, dimasukkan ke dalam yang ARKAS BOP, tetapi untuk persentasenya itu diangkat.